Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elton John Kevin dengan NPM 2315061 dari kelompok 2B Praktikum Teknik Digital Modul 5 dengan judul pengkodaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua buah rangkaian digital. Yang pertama itu adalah encoder dan juga rangkaian decoder. Di sini decoder itu sendiri saya memilih rangkaian decoder anoda. Baik. Berikut merupakan rangkaian encoder. Dapat dilihat terdapat beberapa unsur pembentuk rangkaian encoder ini sendiri. Yang pertama ada IC encoder dengan seri 74147, kemudian 9 buah logic state yang dijadikan sebagai inputan, 4 buah gerbang NOT sebagai penstabil output, dan 4 buah logic probe yang digunakan untuk menampilkan output dari percobaan rangkaian ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rangkaian encoder sendiri merupakan rangkaian yang mengambil output yang banyak dan merupakan rangkaian encoder sendiri merupakan rangkaian yang menerima inputan dan yang banyak dan membuat inputan tersebut menjadi output yang ringkas atau dapat kita katakan menerima inputan desimal dan mengkonversi inputan desimal tersebut menjadi output digit-digit biner. Baik, saya akan menjalankan rangkaian encoder ini sendiri. Sebelumnya saya aturkan nilai nol. Baik, dapat kita lihat dengan sesama, maaf, saya akan atur ke satu, maksudnya. Oke, dapat kita lihat dengan sesama bahwa output dari rangkaian encoder ini dimulai dari bawah ke atas secara berurutan, yaitu A, B, C, dan D, sehingga dapat kita baca secara vertikal dari kiri ke kanan, apabila kita memulai dari bawah ke atas. Kemudian, rangkaian encoder ini akan aktif ketika kita mengatur inputannya itu ke nilai nol. Seperti contoh yang dapat saya ambil pada rangkaian encoder ini, itu inputannya juga diurutkan dari atas ke bawah. Dan untuk output itu dari bawah ke atas. Baik, saya mengatur nilai satu ini ke nol pada rangkaian encoder sehingga output yang dihasilkan pada rangkaian encoder ini adalah satu pada logic probe D. Baik, bagaimana dengan apabila saya menginputkan nilai 5? Ya, seperti yang dapat kita ketahui, nilai nilai konversi 5 desimal itu sama dengan eh, oke, 0101 dalam digit biner. 1 ditambah 2, ditambah 0 ditambah 4 artinya 5. Berarti seharusnya output ini dari bawah ke atas secara berurutan adalah 0, 1, 0, dan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Output yang dihasilkan apabila saya mengatur uh, logic state ini ke 0 adalah 0, 1, 0, 1. Oke, dapat kita lihat secara berurutan dari bawah ke atas output yang dihasilkan rangkaian ini adalah 0, 1, 0, 1. Kemudian sekali lagi saya akan mencoba melakukan percobaan terhadap rangkaian ini. Saya ingin menginputkan nilai 7. Di sini 7 pada logic step 3, 3 terakhir. Maka bila kita mengkonversi nilai 7 desimal ke dalam biner, artinya kita membutuhkan oke, uh, 1 ditambah 2 ditambah 4 sebaik yang artinya 7. Maka apabila saya mengatur inputan encoder ini yang ketujuh, maka output yang dihasilkan seharusnya dari bawah ke atas secara berurutan adalah 0, 1, 1, dan 1. Baik, berikut eh, beginilah penjelasan dari rangkaian encoder yang dapat saya sampaikan. Jadi rangkaian ini berfungsi untuk mengkonversi nilai desimal ke dalam biner dan akan eh, di-trigger atau melakukan konversi apabila kita mengatur inputannya ke 0. Baik, kita akan masuk ke dalam decoder anoda sebelumnya. Oke, saya akan berikan penjelasan. Jadi dalam rangkaian ini terdapat beberapa unsur pembentuk dan juga inputan itu kita baca dari bawah ke atas secara berurutan. IC yang digunakan untuk decoder anoda ini adalah IC seri 7447.
Untuk logic probe sendiri yang digunakan di sini sebanyak 7, menyesuaikan dengan 7 segmen yang digunakan. Ada 7 buah resistor juga sebagai penyeimbang arus atau penghambat arus yang keluar dari decoder IC decoder anoda ini, dan ada 7 segmen yang dialiri oleh VCC, arus atau arus positif, sehingga oleh karena itu diperlukannya tegangan negatif untuk menghasilkan output dari 7 segmen itu sendiri. Dan juga secara berurutan segmen-segmen ini dapat kita analogikan, jadi ini A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, untuk kondisi awal dari tampilan 7 segmen ini adalah semua segmen hidup kecuali segmen G, karena menyesuaikan kondisi awal yaitu nol, sehingga tidak tidak ada nilai yang harus dikeluarkan. Baik, kemudian pada rangkaian ini sendiri terdapat 3 buah inputan yang tidak dimasuki oleh logic step. Untuk BI atau RBO, kemudian ada RBI dan juga LD. Saya akan menjelaskan mengenai BI atau RBO ini sendiri, atau dapat kita sebut sebagai blank input atau ripple blank output, di mana apabila kita mengaktifkan, kita kita sambungkan sebuah logic state ke dalam inputan pin BI RBO ini, dan kita mengatur inputannya ke nilai nol, maka yang terjadi adalah keseluruhan output yang tampil pada segmen dalam segmen itu akan mati. Kemudian untuk RBI sendiri, dia menyesuaikan. Semisal kita melakukan percobaan terhadap rangkaian ini, kita melakukan percobaan semisal kita menginputkan desimal 7, artinya secara berurutan dari atas ke bawah ini adalah 0, 1, 1, dan 1, maka output yang dihasilkan pada segmen ini yang hidup itu hanya A, B, dan C saja. Nah, fungsi dari RBI ini apabila kita mengaktifkannya atau mengaturnya ke nilai 0, maka yang terjadi semua segmen dalam segmen ini akan menyesuaikan atau dapat dikatakan hidup, sehingga langsung menampilkan nilai bilangan 8 apabila kita mengaktifkannya. Kemudian untuk LT sendiri itu singkatannya dari lamp test atau menampilkan semua display secara serempak atau bersamaan, sehingga tidak ada seperti contoh kondisi awal di sini, masih ada 1 buah segmen dalam 7 segmen yang tidak dapat diaktifkan. Namun apabila kita menginputkan 0 pada pin LT ini dan mengalir arus negatif, sehingga segmen dalam semua 7 segmen ini akan secara serentak atau bersamaan hidup. Baik, kita akan melakukan percobaan. Jadi saya akan pertama sekali mencoba itu pada logic state D. Nah, dapat dilihat eh, logic state D ini masuk ke dalam pin nomor 7, dan output yang dihasilkan itu adalah pada pin nomor 12 dan 11 saja yang mengaliri arus negatif, dan sisanya itu mengaliri arus positif, sehingga sisanya itu dari pin nomor 12 dan nomor 11 itu tidak hidup, karena arus yang dibutuhkan untuk menyalakan segmen-segmen dalam segmen ini adalah arus negatif, sehingga hidup. Nah, sehingga segmen yang hidup pada segmen-segmen ini hanyalah segmen B dan juga segmen C. Nah, bagaimana bila saya ingin mencoba semisal digit 7, maaf, atau 9 saja. Jadi saya mencoba 9, artinya 1, 0, 0, dan 1. Oke, dapat kita lihat kembali. Ada 2 segmen yang tidak dihidupkan atau dialiri arus positif, yaitu segmen nomor pin 9 dan juga pin 10. Artinya pin 9 dan pin 10, A, B, C, artinya segmen D dan segmen F dalam segmen-segmen ini tidak dihidupkan karena mengaliri arus positif. Begitu juga seterusnya. Nah, apa yang terjadi bila misalnya saya mengaktifkan atau mengatur semua inputannya itu ke satu? Nah, yang terjadi adalah output yang dihasilkan pada IC decoder anoda dengan seri 7447 ini semuanya mengaliri arus positif. Sehingga ketika semuanya mengaliri arus positif, maka output segmen-segmen pada segmen ini tidak tampil. Dikarenakan
arus yang telah diterima oleh segmen ini pada VCC ini, yang dapat kita lihat pada power ini mengalir kepada seven segmen ini sudah mengalir arus positif. Sehingga ketika sebuah seven segmen telah dialiri oleh arus positif, maka hanya membutuhkan sebuah arus negatif pada pin-pin yang ada di seven segmen tersebut. Baik, eh, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan seputar mengenai decoder, anoder, dan juga encoder pada segmen-segmen dalam seven segmen. Oh iya, saya lupa, saya masih ada penjelasan sedikit mengenai apabila kita tidak menggunakan resistor dalam percobaan ini, di mana saya pernah melakukan percobaan. Jadi ketika saya mengaturnya dan mengaktifkan, eh, output yang dihasilkan pada decoder ini tidak masalah. Namun ketika saya kembali mengaturnya seperti ini, memberikan arus positif, maka output yang hasil itu eh, pada logic probe itu bersimbol tanda tanya. Jadi setelah saya melakukan pencarian di Google, itu dikatakan jadi resistor berguna sebagai penstabil arus sehingga ketika saya menghilangkan resistornya dapat eh, terjadi sebuah kebocoran arus listrik yang menyebabkan logic probe tersebut memberikan output tanda tanya. Namun ketika saya memberikan arus listrik lagi atau listrik negatif, outputnya itu tetap berjalan pada seven segmen tersebut. Namun begitulah indikasi yang diberikan oleh logic probe tersebut bila saya kembali mengaturnya ke kondisi semula. Baik, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga dapat diimplementasikan serta dipahami dan untuk dimengerti.